Nah, banyak yang bertanya, apakah cookies ini sebenarnya berbahaya? Jadi pada dasarnya tidak ya. Jadi walaupun sebenarnya kita kayak di mata-matai ya sama si website tersebut atau sama si server, karena kan websitenya jadi tahu perilaku kita seperti apa. Tapi sebenarnya pada dasarnya cookie ini dia tidak berbahaya. Nah, namun cookie ini dapat digunakan untuk menyimpan informasi tentang si penggunanya tanpa disadari oleh pengguna tersebut. Dengan kata lain, si cookie ini dapat digunakan sebagai media untuk memata-matai aktivitas pengguna. Misalnya, seberapa sering pengguna mengakses suatu halaman, kemudian kapan waktu aksesnya, link apa saja yang diklik, dan sebagainya. Nah, kita juga bisa menonaktifkan penggunaan cookie pada web browser yang kita gunakan. Jika kita menganggap hal tersebut itu merupakan sebuah hal yang berbahaya menurut kita dan kita tidak menginginkan hal tersebut. Jadi kita bisa menonaktifkannya dari web browser kita. Atau pada saat kita merequest suatu halaman, kemudian kita menolak untuk menerima cookies-nya, maka otomatis si web server tersebut atau si website tersebut dia tidak akan bisa mengakses informasi tentang si pengguna. Oke, jika cookie tersebut terpaksa digunakan untuk menyimpan data yang bersifat personal, misalnya alamat email, nomor telepon, dan lain sebagainya, maka disarankan untuk menggunakan enkripsi ya, untuk melindungi data kita dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Jadi tetap kita harus memiliki proteksi terhadap data kita, entah itu di smartphone maupun di laptop. Oke, ini contoh dari cookies ya. Misalnya saat teman-teman mengakses YouTube, nah kemudian kan kalian sering mengakses sebuah video gitu. Nah saat kita membuka website YouTube lagi di kemudian hari, maka YouTube akan bisa memberikan rekomendasi ke kita. Jadi video apa yang sering kita tonton, misalnya kita sering menonton video tentang apa ya kayak semacam otomotif misalnya. Nah, maka saat kita mengakses YouTube lagi untuk di kemudian hari, rekomendasi dari YouTube dia akan memberikan informasi-informasi atau video-video tentang otomotif yang relevan dengan apa yang sering kita buka. Nah, itulah salah satu contoh dari penggunaan cookies di dalam sebuah website. Nah, tadi kan kita berbicara mengenai jenis cookies ya. Jadi, ada dua sebenarnya jenis dari sebuah cookies itu. Yang pertama adalah sebuah session cookies. Dia tipenya default dan dia bersifat sementara yang hanya disimpan di memori browser. Nah, saat kita menutup browser kita, maka otomatis cookiesnya akan terhapus. Jadi dia tidak bersifat permanen. Kemudian dia tidak bisa digunakan untuk melacak informasi yang lama. Nah, juga dia lebih aman karena di sini tidak ada program yang bisa mengaksesnya kecuali browser itu sendiri. Sedangkan untuk yang jenis yang kedua adalah persistent cookies. Dia merupakan cookies yang disimpan pada sebuah file yang ada di komputer browser. Dia bisa melacak informasi yang bertahan lama dan dia berpotensial untuk tidak aman. Karena user atau program atau aplikasi ini dia bisa membuka file tersebut atau mengubah isi cookiesnya. Jadi kayak informasi-informasi yang bersifat persistent cookies ini atau bersifat permanen ini, dia biasanya akan disimpan di folder device kita, di laptop atau di smartphone. Contohnya saat kita menggunakan Google Chrome ya. Nah, dia biasanya berada di folder user, kemudian app data, kemudian lokal, Google, Chrome, dan user data. Jadi data cookiesnya dia disimpan di folder tersebut. Jadi teman-teman perlu mempertimbangkan saat nanti akan membangun sebuah website, itu websitenya apakah harus menggunakan cookies ataupun tidak. Jadi kita harus tahu nih kalau misalnya website kita memang membutuhkan interaksi antara request satu dengan request yang lainnya, maka kita harus menggunakan cookies tersebut untuk prosesnya. Nah, kita bisa mengelola cookies ya. Jadi saat yang bersifat session cookies, jadi dia bisa diatur berapa lama
batas timeout-nya. Jadi kita bisa mengaturnya di sini. Jadi untuk bisa menuliskannya, kita bisa menuliskan set cookies, kemudian namanya sama value-nya. Contohnya, set cookie username, kemudian value-nya adalah Martai. Atau set cookie, name-nya adalah favorite color, value-nya adalah blue. Nah, selain itu kita juga bisa mengatur waktunya. Jadi misalnya kita punya set cookie, name misalnya user, kemudian value-nya adalah Alex Porter. Nah, kemudian expire-nya ini berapa lama? Di sini waktunya adalah 3.600 detik. Jadi setelah 3.600 detik, maka dia akan terhapus atau akan hilang. Kita selain menggunakan sebuah PHP untuk bisa membentuk atau membuat sebuah cookies, ini dapat dibentuk dengan menggunakan JavaScript ya. Karena kan pada dasarnya cookie ini disimpan di browsernya si klien. Sehingga dengan menggunakan JavaScript saja itu bisa. Dan untuk script-nya itu penulisannya seperti ini, sama ada name sama value-nya. Oke, kemudian metode yang ketiga adalah session. Jadi kalau tadi yang pertama dengan menggunakan metode get atau post, kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan cookies, yang ketiga kita bisa menggunakan session. Jadi session dengan cookies ini berbeda ya. Session dia adalah konsep abstrak yang merepresentasikan interaksi antara browser dengan server. Nah, berbeda dengan cookies sebelumnya, kalau cookies ini kan adalah data yang disimpan di klien. Nah, sedangkan session ini dia disimpan di server. Jadi, satu session per user. Session biasanya dibangun di atas sebuah cookies. Nah, saat user melakukan request ke sebuah halaman, maka klien akan mengirimkan cookies yang berisi session ID. Dan server akan menggunakan session ID ini untuk mencari dan menerima data dari sessionnya. Kemudian, data session ID-nya ini disimpan oleh browser dalam bentuk cookies. Jadi bisa dibilang session ini dia berada di atas si cookies tadi. Nah, kemudian session sendiri dia merupakan kombinasi client-side session ID plus server-side session data. Jadi dia dapat berupa parameter URL, kemudian dapat berupa cookies, dapat berupa HTTP request, header. Nah, cara yang paling umum untuk menggunakan cookies itu adalah untuk menyimpan client-side session ID. Jadi, datanya ini dapat kita simpan pada sebuah file maupun pada sebuah database. Nah, sebuah session ini dapat digunakan untuk menyimpan data yang berukuran sangat besar. Sedangkan cookies ini hanya dapat menyimpan data yang berukuran kecil karena ada batasan dari si web browser. Jadi bedanya seperti itu ya. Kalau session ini bisa kita gunakan untuk menyimpan data yang sangat besar. Nah, kemudian bagaimana cara kerja sebuah session? Jadi pertama-tama browser akan melakukan request ke server. Nah, setelah server mengetahui IP dari si kliennya, kemudian dia akan memberikan data session yang akan dikirim lagi ke si klien dalam bentuk session ID. Nah, kemudian untuk proses request selanjutnya atau interaksi selanjutnya, si klien ini dia mengirimkan session ID tersebut ke si server. Bisa bersamaan dengan proses pengiriman cookies ataupun tidak. Kemudian server menggunakan session ID untuk mendapatkan data klien yang disimpan di server database. Nah, ini script untuk memulai session ya. Jadi ada PHP session start. Kemudian ada kita juga bisa memberikan nilai pada variabel session. Kemudian kita juga bisa membaca nilai dari variabel session itu. Kemudian kita juga bisa menghapus sebuah variabel session. Atau bisa juga kita hapus semua session dari suatu user. Jadi dengan menggunakan session destroy. Oke, sebuah session saat dia dijalankan, ini menggunakan perintah session start ya. Jadi dia menandakan server menginginkan untuk memulai sesi dengan seorang user. Perintah ini itu harus dijalankan di awal sebelum sebuah output ini kita produksi ke si klien. Ketika kita memanggil session start, maka yang dilakukan adalah jika server tidak pernah berinteraksi dengan user, maka akan dibuat session baru. Jika user sudah pernah berinteraksi dengan
server, maka data session dia akan disimpan di associative array dengan menggunakan variabel session. Kita dapat menyimpan data di variabel session dan menerimanya kembali untuk digunakan lagi nantinya, gitu. Karena dia sudah disimpan di dalam sebuah variabel session tadi. Nah, kemudian karena HTTP dia bersifat stateless ya, maka akan sulit untuk menentukan apakah user sudah menyelesaikan sessionnya atau belum. Jadi kayak misalnya nih, kalau teman-teman mungkin pernah membuka akses web Siam ya, atau kayak saya misalnya menggunakan Siado. Jadi saat kita sudah tidak mengakses website tersebut, atau mungkin saat kita sudah menggunakan website tersebut selama misalnya 1 jam, maka otomatis website tersebut akan keluar dan ke logout maksudnya, dan kita harus melakukan login lagi di sana. Jadi jika kita tidak mendefinisikan timeout-nya, maka ya user harus melakukan logout secara manual untuk menyelesaikan sessionnya. Gitu. Tetapi kan masalahnya jarang user itu melakukan logout. Kayak contohnya saat kita mengakses Facebook atau yang lainnya, itu kan kita jarang sekali untuk langsung melogout gitu kan. Nah makanya kita butuh yang namanya timeout tadi jika memang hal tersebut dibutuhkan untuk masalah keamanan misalnya. Tapi kalau misalnya websitenya itu tidak membutuhkan sebuah keamanan yang tinggi, maka kita bisa langsung menggunakan fitur dari browser ya. Jadi browser dia akan secara otomatis menghapus session saat kita menutup browser tersebut. Jadi saat kita mematikan browser kita atau kita mematikan device kita, maka otomatis sessionnya akan berhenti. Oke, itu tadi terkait dengan PHP state, kemudian cookies, dan juga session. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.